Hukum dalam konstelasi perjalanan sejarah merupakan produk dari interaksi sosial. Ada satu teori yang dikembangkan oleh Carlson misalnya, yang mengatakan bahwa law is reflection of social culture. Hukum itu merupakan refleksi dari sosial budaya. Artinya, produk-produk hukum dalam sejarah pertumbuhannya tanpa kecuali hukum Islam, ya, itu banyak sebagian besar dilahirkan sebagai respon dari situasi sosial. Kaidah ini juga sejalan dengan satu konsep kaidah yang berkembang dalam tradisi pemikiran hukum Islam, taghyirul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkina wal ahwal, bahwa hukum itu selalu berubah sesuai dengan perubahan waktu, perubahan tempat, dan perubahan situasi. Jadi situasi yang berbeda, tempat yang berbeda, kondisi yang berbeda, zaman yang berbeda akan melahirkan produk hukum yang berbeda. Teori ini bisa kita lacak dari aspek historis misalnya. Kalau kita melihat pada pemikiran hukum Islam misalnya secara spesifik, lahirnya tokoh-tokoh madzhabul arba'ah, tokoh 4 mazhab. Salah satunya adalah misalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu dikenal sebagai tokoh ahlur ra'i. Kenapa Imam Hanafi dikenal sebagai ahlur ra'i? Yang dalam tradisi pemikiran hukum barat kita mengenal sebagai aliran rasionalis. Karena ternyata salah satu faktornya sangat ditentukan oleh setting sosial. Imam Hanafi lahir di sebuah kawasan Kufah. Dalam sejarah pada zaman Imam Hanafi hidup sudah menjadi kota metropolis. Ada akulturasi budaya antara Persia, Romawi, dan Islam. Sehingga dampak dari akulturasi budaya itu melahirkan problem baru. Masalah kompleks, ya. Kemudian juga yang tercatat, yang terpenting bahwa pada masa Abu Hanifah belum ditemukan hadis, belum menyebar ke kawasan Kufah. Maka sebagai seorang ulama yang cerdas, ulama Hanafi atau Imam Hanafi banyak menyelesaikan fatwa-fatwanya berdasarkan logika. Itulah sebabnya kenapa Imam Hanafi dikenal sebagai ahlur ra'i atau aliran rasionalis dalam bidang fikih. Begitu juga misalnya Imam Malik. Imam Malik yang tinggal di kawasan Hijaz, kawasan Mekah dan Madinah, kita kenal bahwa kawasan Hijaz, Mekah dan Madinah itu masyarakatnya sangat bersahaja, ya. Problem tidak sekompleks yang ada di Kufah ketika Imam Hanafi. Ya, di Madinah relatif sedikit masalah yang muncul karena belum banyak akulturasi budaya pada zaman Imam Malik. Dan yang terpenting adalah bahwa pada masa Imam Malik hadis di Madinah cukup banyak. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada persoalan, banyak fatwa-fatwa Malik didasarkan pada penggunaan hadis dan dominasinya digunakan hadis. Secara ilmiah bisa kita buktikan misalnya karya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik maksud saya, Al-Muwatta karya Imam Malik itu adalah kitab fikih yang di dalamnya berisi hadis, ya, artinya yang berorientasi pada hadis. Ini sebagai bukti bahwa Imam Malik sangat tradisionalis. Kenapa? Karena dibentuk oleh setting sosialnya. Begitu juga Imam Syafi'i, ya, yang ketiga tokoh dari 4 mazhab. Imam Syafi'i berbeda dengan Hanafi dan Malik. Beliau lebih moderat. Salah seorang ulama yang paling banyak melakukan petualangan intelektual adalah Imam Syafi'i. Syafi'i pernah tinggal di Hijaz, kawasan Madinah dan Mekah. Pernah juga tinggal di Irak, kawasan Basra dan Kufah, dan terakhir pernah tinggal di Mesir. Kekayaan petualangan intelektual yang dilakukan di berbagai wilayah itu membentuk karakternya menjadi pikiran-pikiran fikih yang sangat moderat. Maka Syafi'i dikenal sebagai kalangan fikih atau seorang ulama yang sangat moderat dalam pemikiran fikihnya. Kenapa? Karena dibentuk oleh setting sosialnya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ada 3 teori atau ada 3 poin yang menyebabkan atau yang mempengaruhi cara berpikir seorang ulama. Inilah yang kemudian menjadi substansi dari artikel saya pada kesempatan kali ini. 3 faktor yang membentuk pemikiran para ulama. Yang pertama adalah setting sosial. Ya, tadi sudah dijelaskan kenapa Hanafi rasionalis, kenapa Maliki tradisionalis, kenapa Imam Syafi'i sangat moderat, kenapa Hambali sangat fundamentalis, karena memang dipengaruhi oleh setting sosial. Faktor yang kedua yang mempengaruhi cara berpikir seorang ulama adalah faktor gurunya, ya. Ternyata kalau kita lacak dari segi sejarah, Abu Hanifah sangat rasionalis karena dia punya guru yang namanya An-Nakhai, seorang ulama, ya, yang juga sangat rasionalis. An-Nakhai di sana ada Ibrahim An-Nakhai yang di atasnya, dan Ibrahim An-Nakhai ada di atasnya berguru kepada Abdullah bin Mas'ud.
seorang tokoh sahabat junior yang banyak mengagumi pikiran-pikiran Umar bin Khattab yang sangat rasionalis. Dan Abdullah bin Mas'ud kita tahu beliau adalah tokoh yang mengagumi pemikiran rasionalis Umar bin Khattab. Jadi secara genealogis keilmuan bisa kita lacak kenapa Hanafi sangat rasionalis, karena guru-guru yang di atasnya sangat rasionalis. Begitu juga Imam Malik, kenapa sangat tradisionalis? Di atas Malik ada tokoh-tokoh ulama hadis, ada Maula Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, yang dalam tradisi pemikiran fikih ada kecenderungan lebih banyak penggunaan hadis. Kemudian faktor yang ketiga, begitu juga Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i dibentuk oleh dua pemikiran yang sangat moderat, ya, juga faktor gurunya. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu punya pikiran-pikiran fikih adalah faktor metode istinbat yang digunakan. Berbeda metodologi istinbat antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mungkin Hambali serta ulama-ulama modern sangat berefek atau berdampak pada perbedaan produk hukum, ya. Jadi tiga faktor inilah yang membuat perbedaan yang membuat seseorang tokoh melakukan pemikiran tertentu. Faktor setting sosial, faktor siapa gurunya, dan faktor metode istinbat yang digunakan. Dalam konteks dunia modern kita mengenal ormas-ormas Islam. Ada Muhammadiyah dengan Majlis Tarjihnya, seringkali produknya berbeda dengan Bahsul Masail dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena ternyata salah satu faktornya setting sosial yang dibangun oleh Muhammadiyah dan NU pada guru-gurunya, begitu juga Persis, berbeda. Yang kedua juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan metodologi, manhaj. Manhaj yang digunakan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan kemudian Dewan Hizbah Persis dan ormas-ormas lain, seringkali ada perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang menyebabkan melahirkan produk fikih yang berbeda. Jadi, memahami aspek sosiologi hukum dengan sejarahnya secara detail akan menumbuhkan kearifan dalam memahami perbedaan bidang hukum.